diutusnya Nabi Muhammad ini adalah termasuk karunia besar yang diberikan kepada manusia. Saudara kaum muslimin, kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu dengan Ibrahim. Dia sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Baitul Ma'mur itu kalau lurus ke atas Ka'bah, terus lurus menembus langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Nah, di situ ada semisal Ka'bah. Ya. Kalau Ka'bah di dunia ini kiblatnya manusia, kiblatnya orang-orang Islam. Ya, tetapi apa? Baitul Ma'mur ini adalah kiblatnya para malaikat. Datang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Mereka tawaf di sana, lalu mereka pergi. Yang sudah pergi ini tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Begitu hari kedua masuk 70.000, ketiga 70.000. Ini menunjukkan apa? Kalau kita tidak taat, maka masih banyak hamba-hamba Allah SWT yang akan siap taat kepadanya. Termasuk diantaranya adalah para malaikat. Jadi apa? Ketaatan kita, ikutnya kita di sunnah ini, ya, tidak membuat Allah Subhanahu wa taala beruntung, tetapi itu adalah keberuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, kemudian Jibril berkata, ini adalah bapamu Ibrahim, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Dan dia membalas salamku dan berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Dia pun berkata, hai Muhammad, ya, sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya kita mengatakan kepada para nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, kita jawab salam mereka. Ya, atau memang ini ucapan untuk mereka setelah nama mereka disebut. Ya, Jibril alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian saudara kaum muslimin, ini adalah bapamu Ibrahim, mengucapkan salam kepada, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Dia membalas salamku dan berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Dia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa surga itu memiliki tanah yang bagus. Masya Allah. Jadi bagus tanah-tanah di surga ini, kata Nabi Ibrahim. Ya, airnya segar dan daratannya berupa lembah-lembah. Tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maksudnya apa saudara kaum muslimin? Kata ulama, kalau kita berjalan, mungkin sedang nyetir, sedang mengendari kendaraan, ya, sempatkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Artinya apa? Kita sedang berjalan sambil bercocok tanam di surga. Karena inilah bibit-bibit untuk tanaman-tanaman di surga. Ya, perbanyak ucapan-ucapan ini. Ya, itu apa? Tanamannya adalah kata Nabi Ibrahim subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan la ilaha illallah. Kemudian Jibril membawa aku pergi sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, pohon yang terletak di puncak ketinggian. Sidra itu ditutupi oleh berbagai macam warna, aku tidak mengetahuinya. Kemudian dinaikkan lagi sehingga aku sampai ke Mustawa. Aku mendengar suara pena-pena, kata Nabi SAW. Kemudian Allah mewajibkan 50 sholat setiap hari atas umatku. Lalu aku kembali dengan perintah itu sehingga melewati Nabi Musa. Dia bertanya, apa yang telah diwajibkan Allah atasmu? Dan aku menjawab, dia telah mewajibkan 50 kali sholat tiap hari. Sesungguhnya aku telah berpengalaman, kata Nabi Musa. Aku telah pengalaman dengan manusia sebelummu. Kembalilah kepada Tuhanmu, mohonlah keringanan. Lalu aku kembali kepada Rabbku dan mohon kepadanya untuk meringankan dariku. Lalu dia pun membalasku dan mengurangi 50, yaitu menguranginya hanya 5. Dikurangi 5 berarti 45. Lalu aku kembali kepada Musa. Musa berkata lagi seperti semua, minta keringanan lagi. Lalu dikurangi setengahnya. Kembali lagi kepada Nabi Musa, minta keringanan lagi, kata Nabi Musa. Aku pengalaman dengan manusia sebelummu, nanti mereka enggak kuat. Sampailah dia menjadi 5 kali sholat. Kemudian disuruh lagi kembali oleh Nabi Musa. Ya, maka apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya aku malu kepada Rabbku karena telah berulang kali kembali kepadanya, tetapi aku ridho dan telah menerima. Lalu terdengar suara penyeru, aku telah menetapkan ketetapanku dan telah meringankan hambaku, dan aku akan membalas satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Jadi kita sholat 5 kali itu sama dengan 50 kali. Ya, ini adalah yaitu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, namun sayangnya
sudah 50 dikurangi menjadi 5, yang 5 ini pun kita tidak mau mengerjakannya. Ya, banyak di antara kita yang masih bolong. Ya, banyak di antara kita yang justru tidak sholat. Ya, padahal Allah tidak pernah berhenti memberikan kita rezeki. Ya, setelah kita dikasih sarapan, dikasih makan siang. Ya, setelah kita dikasih makan siang, dikasih makan malam, diberikan lagi nikmat tidur di saat banyak orang tidak bisa tidur. Ya, dengan tidur ini setiap keletihan dan kelelahan pekerjaan di siang hari menjadi hilang. Kita bangun dengan ringan badan, siap untuk bekerja kembali. Belum juga sholat-sholat. Ya, Allah undur. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah, ya, maka mari kita makmurkan masjid-masjid Allah. Ya, ramaikan masjid-masjid Allah dengan kita ajak diri kita. Ya, anak istri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk sholat. Ya, jadi saudara kaum muslimin, ini dia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas ketinggian. Itu berada di atas. Namun sayangnya banyak dari kaum muslimin yang hidup setelah zaman para sahabat, bahkan yang hidup di zaman kita, sebagian besar mereka tidak tahu di mana tempat Allah yang mereka sembah. Ya. Di antara mereka ada yang menjawab Allah itu di mana-mana. Kalau ditanya di mana Allah, dia jawabannya Allah di mana-mana. Di antara mereka kalau ada yang ditanya di mana Allah, apa kata dia? Astagfirullah, jangan tanya, nanti kamu bisa kafir. Ya, Masya Allah ya. Padahal apa? Telah tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang berita di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, wal haudul ladzi akramahullahu bihi giyasan li ummati haqqun, dan haud, ya, yang dengannya, yaitu telaga yang dengannya Allah SWT memuliakan Nabi kita, ya, dan sebagai minuman bagi umatnya, ini adalah benar adanya. Itu benar-benar ada. Jadi kita itu meyakini bahwasanya haud yang Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad dengannya dan untuk minuman bagi umat-umatnya, yaitu ini adalah benar adanya. Jadi ini kita yakini. Ya, di mana nanti di situ orang keluar dari kuburnya dalam kondisi haus. Belum lagi dia berdiri di padang mahsyar, sehari itu bagaikan 50.000 tahun di dunia. Jadi saudara kaum muslim, betapa panjangnya berdiri ini. Tentu manusia akan kehausan luar biasa. Sehingga sebagian ulama menguatkan haud telaga Nabi ini adalah setelah mizan dan sebelum sirat. Itu sebelum orang melewati jembatan. Nah, disitulah telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena keadaan menuntut. Setelah mereka di padang mahsyar lama berdiri, mereka haus dengan kehausan yang luar biasa, maka di situ mereka akan datang untuk meminum. Ya, dengan lahapnya mereka minum. Ya, dan keutamaan telaga Nabi ini saudara kaum muslimin, sekali meminumnya itu tidak akan pernah haus buat selama-lamanya. Ya, jadi orang yang meminum sekali dari telaga Nabi tidak akan pernah merasakan kehausan. Masya Allah. Semoga dengan kita mengaji, ya, mengadakan pengajian majlis taklim, mengikuti sunnah, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang akan mendatangi telaga Nabi dan minum dari telaganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saudara kaum muslimin, ya, min jumlati ma ya'taqidu ahlus sunnah, di antara yang diyakini oleh ahlus sunnah masahafihil khabar, yang telah sahih kabar berita tentangnya dari Rasulullah SAW, yaitu perkara-perkara pada hari kiamat. Wa ma yahdusu fi yaumil qiyamah min umurin, apa yang terjadi pada hari kiamat dari berbagai perkara. Fa min zalika, di antaranya adalah al-haudu, yaitu di antaranya adalah telaga. Karena Nabi SAW telah mengabarkan anna lahu haudan, bahwasanya Nabi itu memiliki telaga fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, fil mahsyar, di padang mahsyar. Yariduhu atba'u alladzina amanu bihi wattaba'u, yang akan mendatangi telaga ini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu mengikuti sunnahnya.
fayashrabuna minhu, mereka akan minum dari telaga ini. Fa idza syaribu minhu syurbatan wahidatan lam yazma'u ba'daha abadan. Apabila mereka meminum darinya sekali teguk, sekali minum, mereka tidak akan pernah kehausan buat selama-lamanya. Wa dzalika li anna yaumal qiyamah yaumun syadid. Yang demikian itu hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Ya, fihi harrun syadid. Pada hari itu terdapat panas yang luar biasa. Ya. Di saudara kaum muslimin, Nabi kita telah mensifati telaga ini, yaitu dalam hadisnya di mana Nabi SAW mengatakan arduhu syahrun, ya, tuluhu syahrun, ya, di mana panjang dari telaga ini adalah sejauh perjalanan 1 bulan, ya, dan lebarnya juga adalah sejauh perjalanan 1 bulan, jadi luas, luar biasa. Wa aniyatu adadu nujumis sama, gelas-gelasnya, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit, ya, dan tidak ada kita manusia ini yang bisa menghitung yaitu jumlah bintang di langit. Makanya Imam Syafi'i pernah menasihati muridnya, tahukah engkau berapa jumlah bintang di langit? Ya, tidak tahu kata muridnya. Jumlah makhluk Allah saja engkau tidak tahu, lalu bagaimana engkau ingin mengetahui detail tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana engkau mensifati Allah Subhanahu wa taala? Ya, artinya dia ingin mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan akalnya, dengan pemahamannya, dengan reka-rekaan, ya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Ma'uhu abyad minal laban, airnya ini lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Insyaallah. Kemudian Nabi menyebutkan akan ada suatu kaum yang datang ke telaga ini. Ya, jadi perhatikan nih, saudara kaum muslimin, ini sangat penting. Akan ada beberapa kaum yang datang ke telaga ini. Ya. Yuzaduna wa yumnauna minas syarab. Ternyata kaum ini dihalangi dan dilarang meminum dari telaga itu. Maka melihat beberapa kaum ini yang dihalangi, yang dilarang minum, Nabi pun berteriak. Kenapa? Karena Nabi kita sangat kasih sayang kepada umatnya. Kenapa orang ini enggak dikasih minum? Nabi berteriak mengatakan, ya Rabbi ummati ummati. Ya, kata Nabi SAW, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, itu umatku, umatku. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat setelah dirimu meninggal. Ya, maksudnya dia membuat-buat sesuatu yang tidak datang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan ini, Nabi pun mengatakan, suhkan wa bu'dan liman baddala wa ghayyara. Ya, maka jauhkan orang-orang yang telah merubah dan mengganti. Ya, jadi saudara kaum muslimin, wa yumna'u min wurudihi ahlul bidah al-mudillah al-mukhalifuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina kafaru wartaddu ala aqabihim tarikina sunnah wa dhahibina bi ahwaihim wa araihim al-madahibi al-munharifah haula'i yumna'una min haudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya akan dihalangi meminum itu orang-orang bidah, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Mereka juga orang-orang yang kafir, yang murtad, yang yaitu meninggalkan sunnah, yang mereka mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu, mengikuti mazhab-mazhab yang menyimpang. Haula'i yamna'una min haudin Nabi SAW. Mereka inilah orang-orang yang akan dihalangi dari meminum di telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya ikhwan fillah, ya, kita mengaji sunnah, belajar tauhid, ini adalah apa? Untuk agar kita bisa selamat nanti pada kegentingan dan kengerian pada hari kiamat. Ya, jangan kita saja yang selamat, kita ajak juga keluarga kita, anak-anak kita, ya, kita ajak juga masyarakat kita. Jadi kita ngaji ini kasih tahu mereka supaya kita selamat dari kehausan yang panjang pada hari kiamat. Ya,
Bagaimana caranya supaya bisa minum nanti? Itu apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seorang pepatah mengatakan, bila engkau berikan orang ikan, maka engkau telah memberinya makan pada hari itu. Tetapi kalau engkau ajarkan orang cara memancing ikan, engkau telah memberinya makan dalam waktu yang panjang yang lama. Ya. Dan kalau engkau ajarkan orang cara membuat kail pancing, maka engkau telah memberinya kehidupan yang baru. Artinya apa, saudara kaum muslimin? Banyak orang, ya, dia sudah menganggap dirinya berbuat baik kepada anak dan istrinya, hanya sekadar sudah memberinya makan dan minum. Tetapi di hari itu, bagaimana dengan hari kalau dia sudah meninggalkan anak istrinya? Bagaimana dengan di hari kiamat nantinya? Nah, cara kita memberi mereka makan dalam waktu yang panjang, ajarkan dia agama ini, ajarkan dia mengikuti sunnah. Sekali lagi saudara kaum muslimin, bila Anda memberi orang ikan, engkau memberinya makan di hari itu saja. Bila Anda mengajarkan dia cara memancing ikan, maka Anda telah memberinya makan dalam waktu yang panjang. Tetapi kalau Anda ajarkan dia cara membuat kail pancing, ya, maka engkau telah memberikannya hidup yang baru. Maka kita mengaji, ya, belajar di pondok pesantren, ya, kita telah menyiapkan bagi diri kita ketiga-tiga perkara tersebut. Makan hari ini, makan yang panjang, dan di kehidupan yang lainnya, itu di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.